Yogyakarta, juga kepada seluruh jamaah yang ada di jajaran Yayasan SPA Indonesia maupun di luar itu, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang begitu banyak hingga detik ini sehingga kita bisa menjalankan salah satu kegiatan ngaji kita yang rutin dilaksanakan dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sudah sampai ke-35. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita kelak mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita ambil tema yang sangat menarik, yaitu tentang peran orang tua dalam mengembangkan soft skill anak, karena sejatinya manusia memang memiliki hard skill dan soft skill, dan nanti akan dikupas tuntas seberapa penting itu dan mengapa penting, dan bagaimana caranya, dan seluk-beluknya nanti akan dibahas oleh pakar kita, yaitu Bapak Dr. Mukoim MAG, karena beliau memang konsennya ke soft skill. Namun sebelum itu, rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini berjalan sebagaimana biasa. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua nanti kita lanjut tadarus, lalu diskusi, kemudian mohon maaf, kajian inti maksudnya, terus setelah itu baru diskusi dan diakhiri dengan penutup. Mari kita buka bersama-sama ngaji online yang ke-35 ini dengan bersama-sama membaca Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyas salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya mari kita lanjutkan tadarus dengan membaca surat Al-Adiyat mulai dari ayat 1 sampai 11. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Akan saya bacakan terjemahannya. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu.
fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbih lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan, wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian pembahasan surat Al-Adiyat beserta terjemahannya. Mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sugeng rawuh Bapak Dr. Mugawem MAG, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kabarnya senantiasa sehat walafiat nih, Pak. Amin. Ya. Kali ini kita akan langsung masuk pada kajian inti dengan tema peran orang tua dalam mengembangkan soft skill anak. Ini sangat penting dilakukan karena sebagaimana tadi di awal sedikit saya singgung bahwa dalam diri manusia itu ada soft skill, ada hard skill. Ibaratnya jika seorang dokter itu adalah sebuah hard skill, maka sering mengobati, dermawan, itu adalah soft skill-nya. Terus kemudian apabila ada pemimpin, itu adalah sebuah capaian hard skill, tapi tanggung jawab, kemudian jujur, kemudian amanah, itu adalah soft skill-nya. Dan itu tidak mungkin bisa ditanamkan secara instan kalau tidak dimulai dari kecil. Nah, kali ini Bapak Dr. Mugawem MAG, beliau ini pakar dalam bidang soft skill, beliau juga founder Rumah Kearifan, juga dosen UIN Sunan Kalijaga, akan memaparkan apa dan bagaimana peran orang tua dalam mengembangkan soft skill anaknya. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Syafi'i ya. Dengar ya Mas India sarannya. Alhamdulillah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu semuanya, keluarga besar STBI yang dibandingkan Mas Adi dan Bu Umi yang sudah tampil di layar kaca ini. Dan juga mungkin ada beberapa yang bergabung kemarin waktu share itu ada yang minta bergabung boleh atau enggak, kemudian saya sampaikan ya. Mungkin ada beberapa yang ikut di luar STPI ya. Mungkin kita dalam kondisi ini bersyukur karena masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa, sehingga yang harus kita lakukan adalah bersyukur bahwa kita masih bisa melakukan aktivitas di tengah situasi saat ini, pandemi ini. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan ini, bersyukur itu adalah salah satu dari soft skill ya. Jadi menerima diri kita secara positif, bukan hanya menerima tapi kemudian melakukan hal-hal yang positif dari semua yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini. Yang kedua,
Setelah kita bersyukur, kita tentu ingin meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu salawat dan salam kita sanjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan untuk kita semuanya, terutama terkait dengan tema yang saat ini kita bicarakan secara singkat, yaitu tentang soft skill untuk anak di lingkungan keluarga. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan beberapa poin, nanti kita bisa tindak lanjuti dengan ya diskusi, dengan apa namanya, ngobrol santai. Bapak Ibu mungkin sudah sering ya mendengar kata soft skill ya, atau soft skill ya. Soft skill, mungkin nanti disebut hard skill yang Mas Safi tadi sudah sampaikan. Ya. Kenapa ini penting? Kita juga perlu menyatukan persepsi tentang soft skill itu apa. Ya, secara garis besar ya soft skill itu bisa kita maknai sebagai kemampuan mengelola diri dan kemampuan membangun relasi atau berkomunikasi dengan orang sekitar secara positif untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Ya, performan yang maksimal tentu sangat tergantung pada kapasitas kita, potensi kita yang kita miliki, karena tiap orang mempunyai kemampuan dan kapasitas berbeda, potensinya berbeda-beda, dan sesuai dengan tantangan kita masing-masing. Sebagai sebuah ilustrasi singkat, Bapak Ibu, mungkin yang pernah membaca atau dulu waktu di STPI juga pernah ya kita diskusi tentang soft skill, tapi bagi yang belum mungkin perlu secara singkat ya. Tadi Mas Safi menyebutkan ada dokter ya, ada profesi yang apa tadi disebut ya. Ketika seorang dokter itu bisa memegang suntik dengan benar, bisa mengetes tensi darah dengan benar, kemudian bisa apa namanya ya, mengenali jenis penyakit ya. Itu sebenarnya kategorinya bukan soft skill ya, tapi hard skill. Ketika seorang tukang parkir bisa membunyikan peluit dengan benar ya, untuk mengatur kendaraan itu, kemudian bisa mengangkat kendaraan dengan tepat, tidak asal karena nanti bisa merugikan entah stangnya mungkin bengkok atau yang lain, itu adalah hard skill. Ketika seorang pemain bola seperti Ronaldo, kemudian Messi, atau Bambang Pamungkas yang bisa menggiring bola dengan tepat, menggiring, menyundul, kemudian bisa mengoper, nendang bola itu sebenarnya adalah hard skill. Seorang pedagang yang bisa mengatur apa namanya ya bisa menuliskan berapa jumlah dagangan, kemudian ini dari mana saja, dasarnya adalah hard skill. Guru yang bisa menulis di papan tulis ya, kemudian bisa mempunyai referensi, mempunyai IPK, mempunyai keluasan materi secara luas dan mendalam, kemudian dia paham dengan berbagai media pembelajaran, termasuk IT saat ini, kemudian dia punya banyak sumber belajar, itu sebenarnya adalah hard skill. Seorang cleaning service yang bisa mencampur aduan untuk alat campuran cairan untuk mengepel itu, kemudian dia juga bisa mengenali alat-alat pembersih dan seterusnya, itu adalah hard skill. Semua pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, setiap profesi, ya, itu adalah hard skill. Termasuk ketika seorang mahasiswa yang mempunyai nilai tinggi, IPK-nya bagus, nilai ujian akhirnya itu bagus, itu adalah hard skill. Pertanyaannya, apakah semua orang dengan beragam profesi tadi yang mempunyai ilmu yang sangat luas dan mendalam,
yang mempunyai keterampilan teknis yang luar biasa canggihnya, IT-nya itu udah luar biasa, ya. Apakah itu menjamin dia berhasil dalam hidup? Nah, jawabannya belum tentu. Dalam buku yang mungkin Bapak Ibu juga sering membaca ya, dan kita coba kaitkan dengan beberapa kasus belakangan atau yang terjadi di berbagai tempat ya, itu disinyalir oleh Daniel Goleman bahwa ternyata ada orang yang tingkat kecerdasannya itu tinggi, itu ternyata dengan mudah atau dengan tanpa beban ya, itu menyakiti temannya. Dia bahkan membunuh temannya. Kita dikagetkan juga oleh kasus di SMA Taruna Nusantara yang tingkat IQ-nya sangat tinggi, ternyata terjadi pembunuhan ya sesama teman asrama. Dan masih banyak ada juga yang seorang dosen perguruan tinggi negeri di Jogja yang IPK-nya tuh sangat tinggi ya, itu ternyata gantung diri. Nah, sebenarnya ini semua adalah yang dikaitkan dengan soft skill. Kemampuan mengelola diri itu adalah jenis dari soft skill yang disebut dengan intrapersonal. Tadi saya menyebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu sekalian, apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi memperhatikan diri itu berarti memetakan, melihat semua yang kita miliki. Kalau dalam bahasanya Goleman itu, tahapannya adalah self-awareness. Kemampuan untuk menyadari diri sendiri. Self-awareness itu sebenarnya kita tahu siapa kita ini di mana, kita ini dari mana, kita itu mau kemana, itu sebenarnya adalah bagian dari self-awareness. Apa saja yang dalam diri kita ini, termasuk kalau dalam beberapa aktivitas latihan saya bertanya kepada peserta, coba ditulis sebanyak-banyaknya untuk hari ini emosi yang kamu miliki, ya. Emosi positif, emosi negatif. Semakin banyak kita mengenali, semakin baik, gitu ya. Nah, itu adalah tahap awal untuk self-awareness, itu untuk mengetahui siapa diri kita. Nah, tentu yang paling untuk lebih dikenali adalah emosi yang negatif, karena itu yang nanti akan pada level berikutnya self-regulation, yang perlu dikelola. Kalau untuk yang positif, insya Allah akan lebih mendatangkan atau menghasilkan yang positif. Tapi kalau yang negatif, itulah yang perlu dikelola. Ketika kita marah, kita harus bisa mengetahui sebenarnya marah itu sumbernya dari mana, penyebabnya apa. Kemudian efeknya apa, efek terhadap diri sendiri, efek terhadap sekitar itu apa, dan seterusnya itu ya. Nah, ketika kita bisa mengenali dengan detail, maka solusinya juga akan konkret. Ya, ibarat dalam sebuah penelitian, itu ini kan cara untuk melakukan transformasi diri ya. Jadi kalau semakin sumber penyebabnya itu jelas, maka solusinya juga akan jelas. Self regulation-nya itu akan jelas. Tapi kalau mengidentifikasinya itu kira nggak tepat, maka solusinya juga tidak tepat. Nanti akan ada urutannya seperti itu. Nah, kalau kita udah mengenali satu saja, contohnya tadi kita misalnya marah, itu penyebabnya apa, efeknya terhadap diri dan sekitar apa, itu akan ke langkah berikutnya, bagaimana bisa mengeluarkan diri dari situasi seperti itu, atau bisa mengelola diri sehingga bisa keluar dari situasi yang negatif sehingga menjadi lebih positif. Nah, self regulation seperti itu. Misalnya ketika kita marah itu, kita bisa mengetahui bahwa oh ternyata saya marah itu karena saya diingatkan oleh ibu, kemudian saya ternyata langsung merespon negatif karena saya lagi
apa ya, tidak fokus, kemudian tidak mengetahui sebenarnya kenapa ibu mengingatkan dan seterusnya. Nah, nanti self regulation-nya juga akan lebih mudah. Kenapa kalau saya tiba-tiba dengan cepat merespon dengan penuh kemarahan gitu ya. Kenapa saya tidak mengetahui dulu sebenarnya penyebabnya apa gitu loh. Mirip dengan sebuah contoh yang agak konyol ya. Ya, seorang bapak itu diingatkan oleh apa namanya anaknya. Ya ayah tadi di apa namanya apa sedang makan ya. Di piring itu tadi diam. Gitu. Nah, tapi di piring tadi ayah diam dong. Makan tuh harus diam. Nah, begitu apa namanya tidak tahu kenapa mengingatkan seperti itu ya. Nah, setelah udah makan selesai baru bertanya, nah, tadi kok mengingatkan tentang piring atau makanan aja itu kenapa nih? Tadi sebenarnya mau mengingatkan bahwa tadi ada cecak kecil yang ada di makanan itu. Nah, udah kadung dimakan ya enggak? Nah, itu kenapa? Karena yang didahulukan adalah tadi emosinya ya. Jadi tidak mengetahui sebenarnya penyebabnya apa. Oh, berarti ternyata mendengar orang lain itu penting ya. Kemampuan mengelola diri itu intrapersonal. Kenapa? Karena setiap orang pasti punya ego. Ya. Setiap orang itu punya kepentingan. Nah, ketika kepentingan orang lain itu kemudian tanda kutip berbenturan dengan kita, maka ya akan ada persoalan. Maka disitulah kemudian kita harus sering-sering melakukan bahasanya adalah self awareness dan self regulation, maka akan muncul motivation. Motivasi itu akan muncul karena kita sering melakukan pembacaan diri, nanti akan muncul peta diri, self mapping. Peta diri itu semakin banyak kita miliki, semakin tahu who am I, semakin tahu kita ini siapa. Kita itu punya potensi apa saja. Banyak yang positif atau banyak yang negatif. Kalau sudah begitu, maka muncul yang keempat dan lima itu wilayahnya adalah interpersonal, yaitu empati. Ya, empati itu kemampuan untuk mengenali orang lain menurut orang lain itu. Ya, jadi ketika kita berkomunikasi, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita lebih memahami orang lain bukan menurut ukuran kita, tetapi lebih pada kita berhadapan dengan siapa. Maka kita harus bahasa Rasulullah itu khatibun nasa biqadri uqulihim. Kita berbicara sesuai dengan kadar kemampuannya. Kita akan tidak mudah untuk menghakimi orang lain, mengevaluasi, menganalisis orang lain dengan ukuran kita. Itu adalah empati. Nah, kalau udah begitu langkah yang tahap yang terakhir dari soft skill adalah social skill. Jadi keterampilan membangun relasi secara sosial itu akan sangat bagus ya. Dalam bahasa sekarang itu kita sering mendengar kata kolaborasi, kita sering mendengar kata komunikasi, kita mendengar kata negosiasi, networking, partnership, macam-macam. Itu adalah bagian dari social skill. Dan ini sebenarnya tahapannya adalah self awareness dulu. Nah, itu gambaran secara umum ya, secara garis besar tentang apa itu soft skill. Nah, mengapa ini penting ya? Mengapa ini penting dibiasakan sejak kecil? Nah, dalam konteks yang sekarang ini, yang dunia itu selalu berubah, ya, tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Jadi yang pasti dari masa depan adalah ketidakpastian. Karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi nanti. Tapi kita diberikan sebuah rambu-rambu ya, sebuah clue yang penting. Kalau kita sekarang positif, maka masa depannya positif. Itu kuncinya. Ketika kita membiasakan hal yang positif, hasanah, maka akan menghadapi situasi ke depan dengan hasanah juga. Nah, pilihannya dalam situasi yang tidak pasti, kalau kita membiasakan positif, maka akan menghadapi dengan positif juga. Nah, itu clue-nya di situ. Tapi jelas itu perlu penyiapan mental, positivity itu perlu dibiasakan sejak kecil dalam situasi disrupsi ya. Disrupsi itu kan perubahan yang terjadi begitu cepat, tidak terduga, secara masif, dan bahkan kita sering banyak dikendalikan oleh sekitar. Disruptor kita, stressor kita tuh banyak sekali di luar itu. Sehingga kalau kita tidak mampu mengendalikan diri,
mungkin ya, Bapak Ibu sering mendengar istilah stress management itu bagian dari soft skill. Jadi ada banyak sekali macam-macam soft skill. Ini karena waktunya terbatas, hanya berikan hal yang sifatnya makro saja. Nah, kemampuan untuk bisa mengenali diri, kita berhadapan dengan situasi seperti apa, itu akan menjadi modal penting untuk menghadapi masa depan. Dan ini tidak ada hubungannya dengan hal yang sifatnya material tadi. Ya. Tidak ada hubungannya dengan misalnya IPK. Orang yang IPK-nya tinggi mesti sukses, enggak ada jaminannya. Orang yang penguasaan literaturnya tinggi, kemampuan bahasanya itu bagus. Bahasa dalam pengertian hard skill ya, karena bahasa itu 2 dimensi ya. Bahasa hard skill itu dia TOEFL-nya tuh bagus, itu adalah hard skill. Dia itu menguasai struktur grammar-nya tuh sangat luar biasa, itu lulusan Mesir, ini adalah Timur Tengah, ini adalah hard skill. Tapi kalau soft skill itu adalah kemampuan menggunakan bahasa yang dimiliki secara positif. Apakah dia bisa menggunakan bahasa itu untuk membuat lingkungan secara positif atau malah bikin marah. Tulisan yang dihasilkan ternyata bikin telinga itu panas. Itu sebenarnya soft skill-nya rendah ya. Ayatnya tuh luar biasa penguasaannya itu. Bahkan TOEFL-nya tuh udah di atas 600, tapi ternyata cara dia merespon sekitar aja negatif ya. Itu berarti hard skill-nya bagus, tapi soft skill-nya rendah. Dan ini pasti nggak berhasil dalam kehidupan. Kenapa? Goleman kemudian memberikan rambu-rambu bahwa orang yang berhasil dalam hidup itu 80% ditentukan oleh di luar kecerdasan intelektual. Berarti kalau ini kita maknai atau mafhum mukhalafahnya adalah kecerdasan intelektual itu hanya menunjang keberhasilan maksimal 20%. Sementara kecerdasan emosional atau soft skill itu lebih dari 80%. Nah, dalam situasi ini atau pertimbangan yang tadi sudah secara singkat saya sampaikan, maka pembiasaan itu perlu dilakukan sejak dini. Nah, tadi disebutkan keluarga itu berarti kan pembiasaan sejak dalam masa ketika sejak lahir sampai nanti menjelang masuk ke pendidikan atau di sekolah, pendidikan anak usia dini, sekolah dan seterusnya itu. Nah, pembiasaan ini tentu bukan pembiasaan dalam pengertian materi, ya. Jadi kenapa cukup dibiasakan dengan kata terima kasih, kemudian tolong, maaf, itu sebenarnya soft skill, ya. Jadi ketika berhadapan dengan orang lain itu tidak merasa dirinya paling hebat. Dia harus bisa menahan diri, dia harus bisa melihat sekitar itu seperti apa. Nah, kemampuan menahan diri ini luar biasa karena anak memang kalau dia dari psikologi itu masa pertumbuhannya kan ada tahap di mana semua yang ada di sekitar adalah miliknya, ya egosentris itu kan ada. Nah, ketika orang di sekitar tidak memberikan pembiasaan bahwa ada hak milik orang lain, bahwa kita berhadapan dengan orang yang mempunyai latar belakang berbeda, maka nanti akan egoisme itu tidak akan bisa direm, ya. Karena dia akan melihat bahwa semua itu adalah miliknya. Mainan, karena apa? Ya nanti akan terkait dengan pola asuh juga pada akhirnya ya. Kenapa? Karena itu bagian dari pembiasaan juga. Dia berhadapan dengan orang lain ketika ketemu teman, misalnya tetangga, kemudian lebih luas lagi itu kemudian di anak usia dini yang lebih banyak lagi orang tuh karakternya tuh akan berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, kemampuan untuk mengenali diri dan berhadapan dengan orang yang majmuk, yang beragam, itulah yang dibutuhkan dalam situasi yang berbeda dan selalu baru dan berbeda. Nah, kalau ini nggak dibiasakan, maka dia akan gagap, dia akan melihat ya sesuatu atau setiap apapun yang di sekitarnya adalah menurut perspektif dia. Ya, dalam bahasa yang agak ilmiah atau di dalam konteks belakangan itu pentingnya inter, multi, dan transdisiplin. Ya, disiplin itu artinya adalah sudut pandang atau kebiasaan yang dimiliki. Kalau anak-anak berarti kebiasaan dia itu adalah perspektif dia, itu adalah disiplin yang selama ini dia biasakan itu seperti itu. Nah, kemampuan untuk
mengenali diri, sudut pandangnya, kemudian mengenali sudut pandang orang lain, itu harus dilakukan. Tetapi tentu yang lebih penting adalah tadi melakukan self awareness ya, tentang memaknai setiap yang dilakukan. Jadi membiasakan intrapersonal itu sebenarnya bisa dilakukan dengan ketika kita melakukan aktivitas itu selalu dibarengi dengan ini maknanya apa, ini nilainya apa, ini artinya apa. Mengapa kok kita harus menempatkan sabun di tempatnya? Kenapa kita harus menempatkan sepatu di tempatnya? Kenapa itu sebenarnya ada nilainya, bukan pada teknis menempatkan baju di hanger, bukan itu ya, tetapi ada nilai misalnya ketelitian, ada nilai kecermatan, ada nilai yang keteraturan, itu yang lebih penting. Terus ketika misalnya menanam tanaman ya, bunga atau mungkin yang lain di halaman rumah, misalnya ngajak bareng-bareng ngangkat kursi, sebenarnya bukan teknis ngangkat kursi kuat dan tidaknya itu. Boleh jadi kita sendiri kuat ngangkat itu ya, tapi kenapa kita ngajak itu sebenarnya bukan pada kekuatan secara hard skill itu, tapi kebiasaan untuk bekerja sama, kebiasaan untuk bersinergi, kemudian untuk berbagi, ini yang sebenarnya nilai yang dari sebuah aktivitas. Karena itu aktivitas apapun itu seharusnya ada maknanya, seharusnya berbasis nilai. Jadi soft skill dalam pengertian sekarang itu sebenarnya identik dengan karakter, dengan akhlak, dengan nilai, sebenarnya sama. Cuman penggunaannya yang biasanya soft skill itu adalah di berbagai profesi, terutama di perusahaan. Tapi sebenarnya dalam konteks seharian akhlak itu adalah soft skill itu sendiri. Nah, dalam konteks pendidikan kita mengenal kalau di pendidik itu ya ada kompetensi kepribadian, itu adalah intrapersonal. Kompetensi sosial itu adalah interpersonal. Kemudian ada leadership itu bisa, kalau inner leadership itu adalah intrapersonal, tapi kalau leadership dalam pengertian mempengaruhi sekitar itu adalah interpersonal. Jadi macam-macam sekali soft skill itu, dan tadi secara singkat saya sampaikan kenapa ini penting, karena ya anak-anak itu adalah masa yang paling tepat untuk membiasakan. 80% karakter seseorang itu dipengaruhi ketika pembiasaan di golden age, di usia anak itu. Sehingga ketika di masa golden age itu dibiasakan dengan hal yang positif, kemampuan mengelola diri dan sekitar secara positif, maka dampak panjangnya adalah ketika dewasa dia akan juga melakukan hal yang positif. Dan ini tentu diperlukan sebuah model. Model dari siapa? Dari orang sekitar. Karena apa? Karena ada istilah deed speaks louder than word, ya, bahwa tindakan itu lebih nyaring daripada sekedar kata-kata. Saya kira ini pentingnya living model. Living model itu adalah sebuah contoh ya, uswatun hasanah bahasa yang lain. Itu adalah membiasakan dengan contoh nyata bagaimana membiasakan hal yang positif itu sehingga nanti akan dilihat, akan mudah diterapkan karena memang ada contoh sehari-hari. Boleh jadi prosesnya tiap orang itu beda-beda, nggak ada masalah. Tapi kalau tiap hari dibiasakan dengan contoh yang positif, lama-lama akan masuk dalam alam bawah sadarnya, terinternalisasi secara terus-menerus. Saya kira kalau itu bisa dilakukan, ya soft skill itu akan mulai kelihatan ya, dibiasakan juga oleh anak-anak. Nah, yang lebih penting adalah perubahan mindset dari orang sekitar, terutama orang tua dan para guru di pendidikan anak usia dini. Karena apa? Karena apakah setiap orang itu menyadari tentang apa yang dilakukan. Nah, salah satu soft skill dalam diingatkan dalam Al-Quran itu adalah wal tangdur nafsum makot damatikot. Itu adalah bagian dari self awareness. Apakah kita sering melakukan semacam self reflection, ya, refleksi diri dari semua yang kita sudah lakukan, semua yang sudah kita miliki, itu apakah kita sering melakukan? Karena kalau ini tanpa kita
lakukan secara terus-menerus, maka ya semua aktivitas itu seakan-akan hanya menjadi sebuah rutinitas yang tidak ada nilainya, yang tidak ada maknanya. Nah, orang tua juga harus sering melakukan self reflection itu. Nanti dengan anak-anak juga begitu. Setiap yang dilakukan itu kemudian dimaknai bersama. Ya, mirip dengan ketika Bapak Ibu itu kalau di dalam konteks media literasi ya, literasi media itu kan ada tingkatan tayangan yang merah, kemudian kuning, hijau ya. Merah itu adalah tayangan yang memang tidak boleh ditonton sama sekali. Kenapa? Karena mengandung unsur misalnya kekerasan, mistik, dan pornografi. Nah, itu nggak boleh ditonton. Dengan adanya iklan, adanya film-film orang dewasa, tapi menggunakan peran anak kecil itu dianggap sebagai untuk tontonan anak kecil. Sebenarnya itu adalah kepentingan bisnis, ya, itu harus hati-hati. Kemudian itu adalah kategorinya sebenarnya merah ya. Kemudian kuning itu ada yang positif tapi juga ada yang negatif ya. Nah, itu maka perlu pendampingan orang tua sekitar. Nah, ketika di depan TV ada anak, ada orang tua, itu kadang kita sudah sulit membedakan ya. Siapa mendampingi siapa sebenarnya ya. Mungkin Bapak Ibu suka sinetron Ikatan Cinta misalnya ya. Saya sebenarnya kalau dengar-dengar itu nggak pernah nonton ya, tapi kalau dengar-dengar itu sesekali, oh itu toh gitu ya. Nah ini kalau nggak, itu kan menjadi tren ya, menjadi trending itu kalau nggak ada pendampingan, itu sinetron itu dianggap sebagai sesuatu yang realitas, padahal itu bikinan, skenario adalah dari sutradara, itu bikinan itu ya. Nah ini berbahaya kalau tidak ada pendampingan. Nah, kata pendampingan itu adalah memaknai yang ditonton itu seperti apa. Ini sebenarnya kenapa, untuk apa, dan manfaatnya apa, nilainya apa, itu penting. Oke, kalau yang hijau insya Allah nggak ada masalah ya, dibiarkan aja, udah hal yang positif itu bisa dilihat, bisa diserap oleh anak. Tapi catatannya adalah meskipun hijau tetapi kan ada iklan ya, iklan itu kan banyak yang negatif juga. Nah ini kadang juga bisa kategorinya di sela-sela itu ada yang merah atau yang kuning itu. Nah hal-hal yang kecil seperti ini itu adalah daily life activities ya, kegiatan yang sehari-hari yang ada di sekitar, sehingga yang lebih penting kembali ke tadi adalah untuk bisa self awareness itu memang harus lebih sering memaknai bersama, ngobrol, kemudian tadi yang dilakukan apa, kenapa itu dilakukan, dan seterusnya itu. Apapun kegiatan itu kalau dimaknai bersama, maka dia akan mempunyai kesadaran diri. Dan lama-lama akan muncul self-regulation, kemudian akan diterapkan ketika berhadapan dengan orang lain, ya, ketika ada motivasi, empati, dan social skill, membangun relasi sekitar secara positif, baik melalui kata-kata, melalui tulisan, melalui tindakan, dan seterusnya. Di media sosial yang sangat marak saat ini, kemampuan mengelola diri untuk menulis apa yang positif itu luar biasa, karena dampaknya itu luar biasa juga. Saya kira itu ya, Lontana secara singkat, dengan waktu yang terbatas ini. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo. Ya, saya serahkan kepada Mas Safi lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat dumateng Bapak Dr. Muqayyim MAG yang sudah memaparkan materinya, meskipun beliau merasa ini masih sangat sedikit gitu ya, tapi sebetulnya banyak hal yang sudah kita dapatkan ya. Dan ternyata di keseharian kita dalam berkeluarga itu banyak hal yang bisa dijadikan momentum untuk pembentukan soft skill ya, bahkan hanya sekedar menata sepatu, menata hanger tadi, dan seterusnya. Nah, ini akan lebih menarik lagi kalau misalnya kita pertajam di sesi diskusi. Nah, saya persilahkan kepada seluruh partisipan, boleh nanti bertanya via chat gitu ya, nanti bisa diketik, atau juga bisa secara langsung. Nah, kita awali dari yang hendak bertanya secara langsung, dipersilahkan, siapa boleh angkat tangan. Bisa angkat tangan begini, ini saya cuma nyontohin loh ya. Oh, Bu Nuni itu kayaknya ya, gini. Oh. Ya. Siapa Bu Nuni apa Pak Adi? Ya udah, diawali dari Bu Nuni dulu, nggih, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat bagus, ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan setiap hari di rumah, nggih. Apalagi saat ini
sedang pandemi seperti ini saya menyoroti satu hal Pak Mukawim, ini berkaitan dengan memaknai setiap perilaku itu, setiap apa yang kita lakukan, apa tujuannya, kemudian sebenarnya apa efeknya dan lain sebagainya tadi. Nah ini berkaitan dengan pola anak-anak yang kita tuh punya anak banyak kan, pemikirannya banyak ya, macam-macam gitu. Kadang-kadang apa yang dilakukan satu anak itu saya merasa balik, kamu melakukan ini, kamu lihat ingin bagaimana memaknai, mungkin ketika kita menanyakan akan terjadi diskusi yang panjang ya dengan anak-anak, karena kita berargumentasi bahwa ini nggak penting, sebenarnya anak ini penting banget, ini dari mana itu ya, artinya pandangan-pandangan anak itu berbeda dengan apa mungkin yang selama ini kita pahami. Nah ini berkaitan, kira-kira bisa enggak ya ketika satu. Suaranya Bu Nuni kok agak putus-putus ya, Bu Nuni. Suaranya. Saya kira hanya di tempat saya aja. Ini mubazir ini. Bu Nuni suaranya agak putus-putus dan merobot begitu. Gitu. Lah terus wes. Poinnya kan enggak Pak, mau kami kira-kira ya lebih ke keragaman tadi ya, keragaman mengajar. Oh ya. Oke, jadi biar nanti apa yang dilakukan anak itu bisa semisi dengan kita, dengan keluarga seperti itu. Ini gitu aja, mau pedot-pedot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa Bu Nuni. Yang penting Pak Mukawim sudah menangkap apa yang tadi diinikan ya, dipertanyakan. Oke, lanjut saja langsung ke Pak Adi, Nggih. Nanti biar bisa ditanggapi langsung secaranya. Monggo Pak Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Ejing Pak Dr. Mukawim. Ada seringkali kita itu suka membenturkan sesuatu, Pak Mukawim. Jadi paradigma kebanyakan orang itu kan dia mengkomparasikan mana yang lebih baik dari satu kondisi dengan kondisi yang lain. Dalam perkembangan ilmu, suaranya Pak Adi juga putus nggih? Ya, sama berarti ya. Sama berarti. Halo, Mas Adi. Pak Adi, suaranya putus. Sinyal memang kurang bagus ya. Ada komentar dari Bu Nuni. Pak Adi putus. Mungkin bisa ditulis di chat ya. Oh iya, boleh. Pak Adi bisa ditulis di chat, mohon maaf karena ini terputus, benar-benar terputus ini ya. Jadi langsung saja dari Bu Nuni mungkin ditanggapi dulu Pak Mukawim. Oh ya. Baik, terima kasih Bu Nuni ya. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti Pak Adi karena tadi sinyalnya ya di awal lumayan tapi kemudian putus tadi. Termasuk juga cara mensikapi sinyal itu juga bagian soft skill ya. Oke, setiap orang itu diciptakan berbeda. Setiap orang itu Oke, Mas Adi bisa lurus mungkin ya karena agak putus tadi ya. Gimana ya? Iya, gimana? Saya sempat keluar tadi memang. Jadi kayaknya koneksi WiFi saya yang sedang buruk ini. Oke. Atau saya sempat keluar terpental. Nah, beginilah IndiHome gitu ya. Ya. Gimana, mau dilanjutkan dulu yang poin yang disampaikan Mas Adi? Oke, sekarang suara saya ditangkap ya? Sudah. Sekarang sudah. Ya. Oke, jadi yang sering kita lihat itu kan kebanyakan orang itu suka membanding-bandingkan kondisi yang satu dengan yang lain, Pak. Ada yang misalnya ketika dulu eranya orang mengunggul-unggulkan IQ itu luar biasa semua ke sana. Tapi ketika muncul teori tentang EQ, kemudian orang membandingkan, oh berarti EQ lebih unggul. Begitu juga mungkin ketika orang dulu semuanya mengagung-agungkan hard skill ya, keterampilan hidup dan seterusnya, lalu muncul soft skill. Mereka membandingkan.
Lalu kecenderungannya bukan kemudian hal yang baru ini menjadi pelengkap penguat kondisi sebelumnya, tapi orang kemudian malah memilih kalau gitu yang penting yang ini gitu ya. Ujung-ujungnya dia nggak dapat dua-duanya gitu. Nah, kurikulum kita pun kan juga seperti itu, Pak Kawim. Lebih syarat dengan muatan-muatan hard skill, tapi minim dengan soft skill. Nah, bagaimana kita di dalam keluarga itu bisa coba menanamkan kepada seluruh anggota keluarga kita untuk membangun keseimbangan itu antara hard skill dan soft skill itu bisa tumbuh bersama dengan baik. Ada tips-tips dari Pak Dokter terkait hal itu mungkin. Matur nuwun. Tambah sedikit boleh? Oh boleh, karena satu room. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini tambah sedikit tapi berbeda. Dalam artian gini, saya melihat anak dari mungkin keluarga yang sama gitu. Kadang-kadang terlihat bahwasanya memang seakan-akan modal awalnya itu berbeda. Dalam artian gitu ya, ada anak yang seakan-akan dia itu terlahir memiliki soft skill yang bagus, gitu. Jadi ya ramah, kemudian anaknya percaya diri, komunikasinya bagus dan lain sebagainya. Itu dalam sebuah keluarga. Nah, bagaimana menurut Pak Dr. Mukawim terkait dengan hal ini? Karena ada juga anak itu yang dengan didikan yang sama tapi mungkin tampilannya udah kayak gampang marah, merengutan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu gambarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih langsung lawan dan Bu Umi ya. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada bisa di-chat agak ngirit waktu nanti ya. Terkait dengan keragaman tadi, sebenarnya yang disampaikan Bu Umi dengan Bu Nuni mirip ya, tentang menghadapi anak yang memang berbeda ya. Setiap orang itu kan diciptakan memang unik ya, unik itu berbeda dalam pengertian positif ya. Jadi kalau ada 7 miliar orang atau manusia di dunia ini, maka ada 7 miliar keunikan. Ketika ada 10 orang di dalam anggota keluarga kita, itu adalah 10 keunikan, 10 keistimewaan. Karena itu ada sebuah mahfuzat itu la tahtaqiran naman dunaka falikul syai'in maziyah. Janganlah kamu sekali-kali meremehkan, merendahkan orang lain atau sesuatu di sekitar kamu, bukan hanya orang ya, tapi juga sesuatu di sekitar itu, karena setiap sesuatu itu punya maziyah. Nah, ketika kita nggak boleh untuk mencela orang lain, kita tidak boleh makanan yang kita miliki itu kita menilai negatif. Itu sebenarnya kan bukan hanya orang kan, termasuk kalau Bapak Ibu tahu riset dari Masaru Emoto ya, The Power of Water, kita memperlakukan air secara positif. Itu sebenarnya itu bagian dari soft skill. Jadi kemampuan kita untuk melihat segala sesuatu di sekitar kita itu adalah positif. Karena itu realitas sekitar kita itu netral, yang tidak netral adalah cara kita melihat. Ya. Senyuman Mas Safi itu bisa dikira ngece kalau kita melihatnya itu negatif. Ya. Tapi kalau melihatnya positif, senyumannya itu ya akan membuat kita lebih ada energi positifnya. Nah itu contoh bagaimana kita melihat perspektif kita itu lebih penting menghadapi keragaman di dalam keluarga itu. Ada 10, nggak nyampe 10 ya Bu Ida ya, Bu Nuni ya, nggak ada 10 anak kan, ada 5 atau 3 anak, itu ada 3. Cita-citanya 12. Oh 12. Itu membentuk kesebelasan, yang satu pelatihnya. Nah ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa melihat orang sekitar itu secara positif. Itu dulu, jadi kuncinya di kitanya, kita melihat itu. Perspektif kita harus kita ubah dulu, self-disrupting dulu, self-transforming dulu, kita yang harus kita lakukan. Karena ketika kita udah positif, semua yang kita lihat keunikan itu akan menjadi positif juga. Jadi memperlakukan sekitar secara positif itu adalah menurut yang bersangkutan. Ya, tentang teknis itu beda-beda ya. Jadi ketika ada yang sulung dengan yang tengah, yang ragil itu kok mempunyai keunikan cara mengekspresikan, itu soal cara ya.
Cara itu teknis, itu hard skill. Ya. Tapi kalau tentang nilainya itu sama. Ya. Tentang tertawa, tentang senang, bahagia. Bahagia itu soft skill. Ya. Tapi cara mengekspresikan itu beda-beda ya. Ada yang tertawanya tuh ngakak ya. Ada yang diam. Diam itu sebenarnya mungkin karena nggak biasa tertawa ketawa gitu, diekspresikan dengan diam-diamnya itu bahagia gitu ya. Ada yang tertawa sampai gulung-gulung gitu ya. Itu soal ekspresi teknisnya. Nah, tapi tentang bagaimana kebahagiaan itu penting. Bahagia itu penting. Itu adalah tentang soft skill yang harus dibiasakan. Nah, bagaimana kita lebih memahami setiap orang itu yang penting soft skill-nya dulu. Tentang teknis mengekspresikan itu jangan disamakan. Ya, ketika seorang anak itu punya kesukaan terhadap warna merah, yang satu hitam, itu kita jangan sampai tadi bahasa Bumi membanding-bandingkan, yang hitam itu jelek, yang hitam itu mungkin terkait dengan mak lampir atau yang dunia hitam ya itu ya. Itu nggak bisa ukurannya begitu ya. Nilainya apa? Karena itu ketika kok suka merah, apa artinya, apa maknanya, itu lebih penting ya. Kok kakak suka hitam, apa artinya? Perasaannya bagaimana dengan punya warna hitam dan seterusnya itu lebih penting. Karena itu mungkin pernah saya sampaikan, penuhi 5 kebutuhan dasar setiap orang. Setiap orang itu punya 5 kebutuhan yang harus kita berikan. Teknisnya bisa berbeda-beda. Yang pertama adalah loved, yaitu dicintai. Ya. Tentang teknisnya itu bisa berbeda ya. Tentang merasa disayangi, dicintai itu beda-beda. Yang kedua adalah understood, ya, dimengerti atau dipahami. Ya. Ini juga teknisnya beda-beda ya. Kata dipahami itu kalau yang antara satu anak dengan anak lain pasti berbeda cara dipahaminya itu ya. Kata dipahami, yang satunya itu dibiarkan itu merasa dipahami karena dia udah biasa mandiri. Satunya itu nggak bisa kalau nggak didampingi, itu nggak bisa. Itu karena apa? Ya itulah karakternya itu dipahami. Understood-nya sama ya. Berikutnya adalah valued. Valued itu bernilai. Bernilai itu setiap orang itu hebat di bidangnya masing-masing. Karena itu membanding-bandingkan itu menjadi hal yang negatif. Karena seakan-akan harus menjadi yang lain. Tetapi nilainya sebenarnya sama, namun teknisnya yang berbeda. Yang keempat adalah respected ya. Jadi dihargai. Dihargai itu berarti pasti melihat sisi positifnya. Karena kalau kita bisa menghargai orang, pasti yang dilihat adalah kelebihannya itu. Yang terakhir adalah safe ya. Safe itu adalah nyaman atau aman. Ya, berikan itu. Tentang teknis itu tiap orang pasti akan berbeda-beda. Nah, itulah menghadapi sesuatu yang memang beragam, baik pada level yang kecil di lingkungan kita terdekat sampai lingkungan yang makro. Makro itu ya lingkungannya lebih luas lagi, entah pergaulan dari tetangga, sekolah dan seterusnya, itu akan menjadi lebih majemuk lagi. Tapi ketika pembiasaan dari kecil itu udah sering dilakukan, maka melihat yang besar juga akan lebih mudah, akan enak. Nah, itulah sebenarnya disebut dengan pembiasaan, tips tadi. Itu yang dibuatkan Mas Adi tadi adalah bagaimana kita membiasakan untuk melakukan hal yang kecil tetapi positif. Nah, jadi melakukan hal yang, jadi kata soft skill itu bukan diartikan sesuatu yang besar, enggak ya. Kecil tadi saya sebut, misalnya menyiapkan bumbu dapur sebelum masak, itu kecil ya, simple ya, tetapi itu ada soft skill-nya. Kemudian bagaimana menyiapkan misalnya hidangan bareng, kemudian kerja bakti di depan rumah ya, atau itu simple seperti itu adalah hal yang harus dilakukan. Nah, memang perlu desain kalau bisa ya. Nah, ini bahasanya adalah orang sekitar perlu mendesain. Ini yang perlu untuk dibiasakan, ini adalah soft skill apa, ini kok agak mutungan ya. Nah, sebabnya apa? Oh, ternyata dia itu kurang bisa menerima pendapat orang lain. Kakaknya itu selalu ditolak. Nah, itu harus mulai dijelaskan secara pelan, tentu sesuai dengan kondisi masing-masing, bahwa sebenarnya maksudnya itu apa toh. Oh, itu toh. Kalau udah ketemu nanti akan memahami, ternyata maksudnya itu baik toh. Kalau udah memahami itu akhirnya menerima, kemudian nanti akan bisa lebih melihat orang lain di sekitar itu secara positif. Nah, mendudukkan bareng
untuk ya bahasanya apa ya, seluruhnya itu sering dikumpulkan, kemudian ngobrol bareng, memaknai barengnya yang sudah dilakukan itu perlu dilakukan. Tapi yang mungkin tadi saya sampaikan, memetakan prioritas juga penting. Ini sebenarnya kan setiap keluarga sebenarnya punya apa, kalau di perguruan tinggi ada core values ya, di keluarga juga sebenarnya ada ya core values dari masing-masing keunikan keluarga itu ada. Nah nanti silahkan dipilih sebenarnya kami itu yang paling menonjol apa, nggak apa-apa itu ya, itu nanti akan dibiasakan terus nanti akan meningkat lagi. Nah kesadaran seperti itu penting sehingga tidak, meskipun dalam misalnya bani keluarga yang besar itu setiap keluarga punya keunikan-keunikan tapi dalam pengertian positif ya. Nah itu juga biasa. Nah beban yang ada di tadi Mas Adi menyampaikan di kurikulum itu karena kita lebih melihat kurikulum itu dari sisi hard skill-nya, kurang soft skill-nya. Saya juga melihat di tarbiyah sendiri, kalau dilihat dari mata kuliah, itu 90% lebih itu adalah hard skill. Soft skill-nya itu kurang. Ada mata kuliah soft skill, tapi disampaikan sebagian secara hard skill. Ya. Dari sisi pengetahuan semata, tapi kurang living soft skill-nya kurang. Ya. Bagaimana membiasakan soft skill-nya itu kurang. Nah kalau ini maka ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena ibarat tadi saya sampaikan bahasanya tuh bagus, ya. Tapi dia kok suka ngomong negatif ya, karena dia nggak bisa menggunakan bahasa itu untuk komunikasi yang positif. Bahasa itu kan dipakai untuk bisa berkomunikasi positif. Ya sehebat apapun TOEFL dia atau kemampuan bahasa Arab dia, tapi ternyata kalau berbicaranya masih nyelekit ya sebenarnya itu soft skill-nya itu rendah. Ya dalam bahasa yang lain akhlaknya masih rendah. Oke, saya kira itu ya, ini 3 pertanyaan yang saling berkaitan terkait dengan keunikan dari Bu Nuni dan Bu Umi tadi, dan tentang kiat yang saya sampaikan Mbak Adi, itu perlu hang sangat kecil, kemudian juga prioritas apa yang perlu kita biasakan itu penting ya, karena kita nggak mungkin menyamakan satu keluarga dan keluarga lain itu nggak mungkin ya, karena kita punya keunikan juga. Dalam bahasa antropologi kita ada cultural enclave, ya, ada kantong-kantong budaya, kantong kebiasaan yang kita miliki dan itu bisa berbeda dengan orang lain. Tetapi kebiasaan itu hanya teknis ya, tapi nilai atau ruhnya itu bisa jadi sama. Ya. Itu. Baik, terima kasih Pak Mukoim. Ini ada juga satu pertanyaan yang juga menarik ini dari Bu Zubaidah Nasuha yang ada di kolom chat. Ya, Dok, bagaimana cara menghilangkan pengaruh soft skill yang negatif yang sudah ada sejak puluhan tahun, misalnya ketika masih kecil sering dibully oleh teman-temannya. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Zub ya. Ini mungkin lebih kepada sejak kecil itu ada pembiasaan yang negatif, tetapi sudah dalam tanda kutip ya mengakar, sudah mengunci dalam pengertian negatif, mungkin karena ini bahasanya adalah sudah beberapa tahun misalnya sudah sering dibully, bahkan bisa masuk ke trauma misalnya atau fobi dan seperti itu. Maka ini memang harus secara bertahap dilakukan ya. Jadi perubahan itu sebenarnya akan bagus dilakukan dari yang bersangkutan, karena kita tidak bisa mengubah orang lain ya, tapi kita bisa mengubah diri sendiri. Ketika ada orang yang tidak bisa mengubah diri karena sudah mempunyai akumulasi yang panjang tadi, maka tugas kita adalah mendengar ya. Kalau dalam latihan ada namanya active listening, mendengar aktif itu penting. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dirasakan itu ya. Kemudian memaknai bersama ini kapan terjadi, mengapa terjadi itu ya. Kemudian merefleksikan bersama. Jadi sering melakukan refleksi bersama itu akan membuat dirinya itu akan lebih positif. Kalau orang yang curhat itu didengar aja, nggak perlu solusi, itu sebenarnya sudah plong ya. Nah tentu ada tahap tertentu atau level tertentu yang dia nggak cukup hanya mendengar, tapi dia harus mendapatkan solusi. Nah, solusinya itu diupayakan, yang paling bagus adalah dari yang bersangkutan. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang kita perlu lakukan adalah memberikan alternatif.
memberikan alternatif solusi. Tentang pilihan adalah yang bersangkutan. Kenapa ini penting? Karena kalau kita sering memberikan solusi, itu membuat dia softnya juga akan terganggu. Kenapa? Dia membuat dia tergantung pada orang lain. Ya kalau dia itu dengan kita itu terus-menerus, kalau dia lagi pas di luar kota atau jauh, maka akan menjadi galau dan seterusnya. Soft skill juga nggak akan terasah. Jadi kemampuan untuk memilih itu juga penting diberikan, sehingga kita memberikan alternatif. Ya kalau pengalaman saya dulu seperti ini, coba kalau ini kan bahasanya udah besar tadi ya, udah bertahun, berarti udah besar, udah bisa diajak untuk ini lah. Meskipun prosesnya mungkin bisa beda-beda tergantung levelnya. Ada yang mungkin sering dilakukan, ada yang 1-2 kali udah selesai. Nah kalau ya pada level yang udah sangat tinggi ya traumanya, ya sering dilakukan. Kalau perlu mungkin malah treatment ya. Mungkin kita sering mendengar ada EFT, Emotion Freedom Therapy, yang mungkin bisa dilakukan, atau hipnoterapi itu bisa dilakukan. Tetapi itu hanyalah jangka pendek. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran hal positif, memaknai yang positif. Kenapa? Kita mendengar experience is the best teacher, bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Kita mungkin banyak pengalaman yang sejak kecil udah kita miliki, tetapi apakah itu hanya menjadi kumpulan atau tumpukan pengalaman? Maka itu cara kita memaknai setiap momen yang sudah kita miliki di masa lalu untuk diambil positifnya. Dan pengalaman itu tidak harus yang menjadi guru, tidak harus yang positif ya. Negatif ya, pengalaman traumatik yang disampaikan Bu Zubi itu bagian dari guru yang terbaik. Agar itu tidak terulang, agar itu bisa kita maknai secara positif bagaimana. Oh ternyata ibu membentak itu, ternyata kalau kita lihat positifnya itu bagian dari perhatian. Oh itu bagian dari itu peduli dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat negatifnya, itu melihat ibu dari sisi yang negatif terus. Nah itu contoh memaknai, menggeser sudut pandang, itu penting. Menggeser sudut pandang sehingga setiap momen itu bisa dilihat secara positif. Nah tentu ini perlu pendampingan dan perlu self awareness dan self regulation tadi perlu lebih sering dilakukan. Insya Allah akan ada perubahan. Tapi memang poinnya yang bersangkutan yang bisa mengubah. Orang lain hanya menjadi mitra untuk melakukan penyadaran bersama. Saya kira itu Bu Zub. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berbagi. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan untuk berbagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat dumateng Bapak Dr. Mukawim Make atas waktu, materi, dan juga banyak hal yang kita dapatkan dalam kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga menjadi amal jariah Bapak Dr. Mukawim. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, sedikit pengumuman. Insya Allah ngaji online yang ke-36 besok akan diisi oleh Bapak Haji Imam Khairi SAGME, Direktur Libang LPI Salsabila, yang juga akan menjelaskan tentang, ini mirip-mirip ya, kayak parenting begitu, tentang peran keluarga sebagai basis amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah ini akan cukup menarik juga. Nah, nanti kita tunggu Ahad depan. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri bersama-sama ngaji online yang ke-35 ini dengan membaca kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Mukawim dan juga seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai bisa berjumpa besok lagi Ahad depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Matur nuwun Pak Dokter. Oke, sama-sama. Sehat semuanya. Salif nggih. Monggo. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan ini untuk terutama teman-teman mahasiswa dan alumni yang masih menyimak, besok kita ada stadium general ya. Mungkin tadi Pak Safi'i belum menyampaikan. Posternya sudah di-share oleh beberapa teman di Facebook dan grup WhatsApp. Mana-mana. Ya. Siap, Dr. Nuwan. Sudah foto belum ini? Sudah ya. Pak Safi'i biasanya sudah foto ya.
Udah foto belum? Apanya di foto nggak kelihatan. Jalan-jalan ke pasarnya Bu Nuni, Pasar Ngasem. Siap, Beli siap. itu. Apa Mbak Nuni? Broncos. Bobor. Sudah bobor Kalau ya. pagi-pagi temannya Bu Nuni. Terus sampai aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Monggo. Salam. Di pareng semuanya, matur nuwun semuanya. Waalaikumsalam. Saya juga pamit. Assalamualaikum. Salam.